Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading, pembacaan secara umum. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang di sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini. Apakah dia ada orang lain selain kamu di hatinya? Akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memiliki jawaban dengan tepat dan benar. Apakah dia memiliki orang lain di hatinya selain kamu? Fokus ya. Ini random ya. Tiba-tiba aja pengen mempertanyakan seperti ini. Apakah dia ada yang lain di hatinya selain kamu? Orang ini lagi mencari pencarian jati diri ya. Terlihatnya seperti itu. Mencari pencarian jati diri. Dia belum ngerti hidupnya arahnya kemana, termasuk hubungan dengan kamu. Dia mencintai kamu besar, tapi tidak tahu arahnya kemana. Dia mempunyai sayang sama kamu besar, tapi tidak tahu arahnya kemana, mau dibawa kemana. Ini ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang lain ya. Maksudnya orang lain di sini adalah istrinya atau pacarnya. Tetapi setelah kamu itu ada enggak sih orang lain selain kamu, dia dan dia itu ada enggak gitu. Kita akan mulai lagi, fokus. Di sini ada sosok atau dia atau kamu ya. Kita letakkan energinya aja. Kamu itu menurut dia orang yang bijaksana, baik hati gitu ya. Ya, menyenangkan, pinter kayak gitu-gitu. Terus tapi hubungan ini mendekati kehancuran antara kamu dan dia. Itu mungkin selama ini agak ada masalah gitu ya. Ya makanya kamu bertanya apakah dia ada yang lain, kok ada kayak ada masalah gitu, kayak ada perubahan gitu ya. Ya, dia lagi ngalamin masalah, sehingga hubungan ini membuat kamu seolah-olah tidak yakin bahwa hubungan ini baik-baik saja, karena kamu ngerasa ada keganjilan, ada perubahan di diri dia ya. Ada kekecewaan cinta, ada kekecewaan cinta di dalam hubungan ini. Ada kekecewaan cinta ya. Kendati pun hubungan ini ada kecocokan, ada chemistry ya, tetapi kok kamu ngerasa hubungan ini ada perubahan. Maka kayaknya kamu bertanya, apakah dia ada yang lain selain kamu? Ada, tapi ini yang dipertanyakan adalah orang lain yang datang setelah kamu gitu ya. Tapi kamu berdiri, ada yang sebagian berdiri dengan pasangan orang lain, ada terus berdiri dengan pasangan orang lain ya, dan kemudian dipertemukan dengan kamu, dan sekarang dia berubah, ada kayak sedikit perubahan gitu yang membuat kamu bertanya-tanya kenapa ini ada seperti perubahan seperti ini. Apakah ada yang lain selain hatinya? Jadi kalau untuk yang berdiri dengan pasangan orang lain, adakah antara kamu, dia, dan ada yang lain gitu. Dia kamu dan ada yang lain gitu. Paham ya? Paham. Ada sebagian yang berdiri dengan pasangan orang lain. Kondisinya baik-baik saja, stabil kok. Ya masih seperti dulu, dia juga cocok sama kamu. Cuman kenapa kok permasalahannya gini, terasa ada perubahan gitu loh. Karena dia lagi ngerasa bimbang. Ada kebimbangan di hatinya yang mengganggu pikirannya ya. Tentang apa itu?
Kalau kamu bertanya tentang perasaan dia, tentang ketulusan cinta, dia tulus sama kamu, sayang sama kamu. Ini ada yang single ketemu single, ada yang single parent ketemu single parent, ada yang single parent ketemu pasangan orang lain, atau lajang ketemu pasangan orang lain, atau pasangan lain orang lain ketemu pasangan orang lain ya. Letakkan kamu di mana itu. Tulus dia mencintai kamu. Ya. Ini ada yang sebagian LDR. Sebentar lagi juga dia akan ngubungin kamu. Kita hanya lihat apakah dia ada yang lain di hatinya selain kamu gitu. Setelah kamu ya. Tapi kalau dilihat dari kilas baliknya, ada yang sebagian kamu berdiling dengan pasangan orang lain. Paham ya? Oke. Ada pengkhianatan. Ini yang membuat berubah ya. Pengkhianatan itu bukan karena dia selingkuh atau ada pengkhianatan kepercayaan itu ada. Tetap komitmen ya. Komitmen sama kamu tetap ada, walaupun mungkin perubahan ini yang membentuk sebentuk pengkhianatan ya. Yang nggak seperti dulu lagi, berubah, dia lebih galak atau lebih sedikit lebih sensitif ya, sebentar-bentar jadi masalah kayak gitu. Sepertinya tuh kayak kamu sama dia itu kayak ngerasa jauh gitu, dia sudah kayak nggak peduli sama kamu gitu. Sebetulnya kenapa? Karena dia lagi bimbang, dia dalam masa kehancuran, perjalanan hidupnya itu gagal gitu. Dan dia mengalami sebuah kecewaan di masa lalunya. Ini yang membuat benar-benar membuat dia sakit ya. Dia masih yakin dengan perasaannya ke kamu, masih sayang, masih cinta. Mungkin ya namanya hidup ya. Ini kekuatan alam turun di sini. Ada chemistry, ada juga alam semesta nanti akan turun, mengatakan, menyampaikan pesan untuk kamu bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak ada yang lain selain kamu. Maksudnya orang lain setelah kamu ya. Dia saat ini perasaannya lagi gelisah, lagi banyak masalah, jadi agak cuek sama kamu, agak galak sama kamu, agak sensitif ya. Tapi lebih baik kalau seperti ini, kamu posisinya seperti ini, kamu lebih baik diam aja sampai menunggu dia menegur kamu atau dia menyapa kamu ya. Tapi gak ada yang tergeser ini ya. Sebetulnya dia butuh motivasi, dan kamu tahu nggak, kamu tuh semangatnya dia berjuang untuk kedepannya itu untuk kamu, karena dia ingin bersama kamu ya. Ibaratnya dia tuh kalau sensitif atau ngebalas WA kamu agak lama, atau dia agak galak ya, nelpon marah-marah gitu, bukan karena nggak sayang, tapi dia sendiri lagi dalam keadaan kegelisahan, kebimbangan yang sangat hebat, atau bisa dibilang depresi gitu. Jadi udah, kalau boleh Konde sarankan, mending lebih baik kamu diam, nggak usah mancing masalah, nggak usah nge-WA. Nanti juga dia kalau udah selesai masalahnya akan nyamperin kamu lagi. Ada sebuah keputusan yang dia ambil di sini ya. Dia menunggu untuk sukses dulu, dia ingin sukses dulu ya. Tetap kamu di hatinya, tapi dia ingin sukses dulu untuk mencapai kehidupan dia menjadi lebih baik, seperti itu. Soalnya di sini dia lagi banyak permasalahan, kehancuran dalam hidup ya, mendekati gagal hidupnya. Dia mau memperbaiki kehidupannya sendiri. Untuk cinta, dia tetap mencintai kamu, tetap memberikan cintanya ke kamu, cuman ya dia ngambil keputusan untuk lebih banyak fokus pada dirinya sendiri dulu. Tapi alam semesta tetap bersama kamu, dan kamu tetap semangatnya gitu ya.
Jadi nggak usah bimbang, ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya. Dia lagi lebih baik memperbaiki proses ekonominya. Ternyata kegagalan hidupnya itu sebagian karena ekonominya dia itu masih dalam masalah gitu ya kan. Kan orang hidup nggak cuma sebatas cinta saja, dan saat ini dia lebih fokus pada pekerjaannya karena ini bagi dia adalah peluang besar untuk dia mengembalikan kegagalannya menjadi lebih baik, mengembalikan kehidupannya menjadi baik lagi gitu. Kalau kemarin dia bekerja dapat uang, dapat gaji, atau hidupnya lebih baik dari sekarang, nah sekarang saat ini dia merasa hidupnya itu gagal. Untuk mewujudkan perasaan cinta ke kamu itu kan membutuhkan materi juga, dan dia tetap cinta sama kamu, tetap tulus sama kamu, tetapi dia cuma butuh waktu untuk lebih fokus pada pekerjaan karena saat ini dia lagi menggunakan peluang yang ada, seperti itu. Peluang ya untuk memproses pundi untuk masa depan kalian berdua, atau untuk masa depan kehidupannya gitu, karena orang kan punya kehidupan sendiri juga kan ya. Jadi sekarang kalau kamu ngelihat perubahan dia, kamu lebih baik diam, menunggu sampai dia benar-benar tenang dan benar-benar menyelesaikan masalahnya. Nanti dia akan datang sendiri ke kamu, nanti dia akan datang lagi ke kamu ya, seperti itu ya. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia ada yang lain di hatinya selain kamu, tidak ada, tidak ada ya, tidak ada. Kamu tenang aja, cuman kamu butuh waktu, memberikan waktu buat dia. Kamu harus berani memberikan waktu, kesempatan buat dia untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kamu nggak boleh ego ya, dibalesnya lama, mesti dia ada yang lain padahal dia online. Tidak seperti itu namanya negative thinking ya. Oke, di sini terlihat ada energi, ada energi Aquarius, ada energi Aquarius, kemudian ada energi Gemini, juga ada energi Virgo ya. Kuat sekali nih Aquarius. Jadi kesannya kayak misterius gitu ya hubungan ini nih, kayak jangan-jangan ada, Ndes, nggak ada. Nggak ada. Terus kemudian di sini ada Taurus ya. Kemudian ada Cancer juga ada. Kemudian ada Gemini ya. Oke. Kalau Gondes berbicara tentang zodiak, artinya di sini 4 elemen tercurah ya, 4 elemen tercurah. Ada udara, ada api, ada tanah, dan ada air. Elemen tanah, elemen api, elemen air, dan elemen udara. Artinya di sini kamu semua saling mendukung ya elemen. Jadi untuk kamu pertanyaannya nggak ada jawabannya. Dia tidak ada yang lain. Dia saat ini hanya minta waktu untuk fokus, atau tanpa mengatakan ke kamu bahwa dia akan fokus pada masa depan, pada kehidupannya, karena saat ini dia dalam kegagalan. Dia depresi di sini ya. Depresi, nggak bisa tidur saking beratnya permasalahan itu. Jadi tidak ada pengkhianatan, mungkin dia tidak memberitahu kamu saja. Tapi sebetulnya mungkin kamu sudah diberitahu, tapi kamu nggak paham atau nggak peka ya. Seperti itu. Jadi dia lagi memproses kehidupannya sendiri, dan Gondes sampaikan atau Gondes sarankan untuk kamu memberikan waktu untuk dia, dan kamu lebih baik tenang dengan kegiatan kamu, dengan aktivitas kamu. Nanti dia akan kembali menghubungi kamu, seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk yang menonton video ini. Ini random sekali ya judul ini ya, saya bikinnya random karena tiba-tiba saya ingin membacakan ini tadi habis ngereading orang gitu. Ada orang yang ketakutan ditinggalin, kemudian takut ada orang ketiga, ada rasa kebimbangan seperti itu. Nah sekarang pasangan kamu yang kamu pertanyakan ini saat ini lagi bimbang, lagi depresi, memikirkan kehidupannya sendiri ya. Jadi kamu nggak harus terlibat jauh, biarin aja. Karena walaupun kamu saling mencintai, tapi tetap dia mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai masa depan sendiri yang harus dia raih, seperti itu. Apalagi baru pacaran ya kan.
Tebar cinta kasih pada sesama. Cinta kasih ya, bukan menebar cinta, tapi cinta kasih. Itu penting karena itu ajaran agama juga. Cinta itu tanpa syarat ya. Kalau bicara tanpa syarat, kalau menurut Gondes tidak setuju, karena cinta itu syaratnya adalah iman yang kuat. Kosong ya. Kemudian kita buka untuk pesan yang ketiga, keempat. Sepasang pengantin, suatu saat nanti kamu akan mencapai ke level kesini, menjadi pengantin, menjadi komitmen, karena dia saat ini lebih fokus pada dirinya sendiri ya, untuk kamu juga, untuk hubungan ini juga. Amin. Oke. Dan kamu harus berani belajar memahami hidup itu perlu dipahamin ya, jangan dimengerti saja, tapi perlu dipahamin, dijalanin, bahwa kamu menjalin hubungan itu tidak hanya untuk kamu saja. Kamu tidak harus mengedepankan ego kamu, perasaan kamu, tetapi kamu juga harus memahami kehidupan pasangan kamu. Itu yang disebut namanya memahami hidup, bahwa pasangan kita itu tidak pure milik kita, tapi dia juga punya kebebasan ya, mempunyai sebuah kehidupan sendiri, di mana dia juga harus mencapai keinginan dia. Jadi kayak freedom gitu, freedom. Jadi dia punya kebebasan juga, tetapi tetap terarah. Seperti dia ini kan terarah ini ya, cuman dia salahnya tidak ngabarin kamu. Mungkin dia ngabarin tapi kamu yang tidak peka. Dia selalu berkata bahwa kehidupanku lagi seperti ini, aku mohon dimengerti, tapi kamu nggak pernah memahami. Nah seperti itu akhirnya yang terjadi, kamu negatif thinking ya. Itu cuma sedikit saran aja, bahwa kamu lebih baik sekarang diam, biar dia lebih tenang, lebih fokus, dan kamu pun lebih fokus pada pekerjaan kamu, lebih fokus pada aktivitas kamu. Untuk sementara hubungan ini bukan diabaikan, tetapi untuk lebih ke stay dulu, menunggu. Jadi biarin saja, kayak jeda gitu ya, oke. Tetap belajar mengerti kehidupan karena hidup itu kenyataan, hidup itu pilihan, hidup itu perlu diperjuangkan ya. Dan hidup itu adalah kenyataan. Berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batas dalam hubungan ya, jangan melampaui batasan, karena segala sesuatu yang melampaui batasan endingnya tidak bagus ya. Dan tetap berdoa dalam segala keadaan, tetap bersyukur dalam keadaan, tetap optimis ya, jangan pernah lelah berdoa, dan tetap menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, termasuk cinta kamu ini. Cintailah dia karena Allah akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan tetap support dia ya, support. Jangan kamu malah menjadi marah ya. Orang pasangan bermasalah, kamunya malah nambahin masalah, nah itu kan nggak bagus. Udah, kamu untuk saat ini lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri, dia juga fokus pada dirinya, seperti itu ya. Ibaratnya gini loh, kalau jodoh ndak kemana sih, nggak usah dikejar-kejar, pasti akan datang sendiri. Karena apalagi kamu sudah menjalin hubungan seperti itu, jangan ada rasa ketakutan yang berlebihan, nanti akan bikin pusing kepala ya, enggak seperti itu. Oke, tetap optimis, jaga kesehatan, jangan pernah lupa karena kesehatan itu penting, inti ya. Segala sesuatu kalau nggak sehat ya nggak bisa jalan ya kan. Oke, tetap optimis, tetap berusaha menjadi orang baik, jangan pernah lelah menjadi orang baik ya. Oke, God bless you, Allah memberkatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.